Ada satu lagi calon dari partai besar, baru jadi ketua DPR saja, kalau rapat sering matiin mic. Belum pernah nemuin delegasi, belum pernah mau nemuin rakyat. Bagaimana dia mau jadi presiden? Ada lagi satu calon yang maju presiden. Iya kan? Bahkan pernah dia menyatakan bahwa dia hobi nonton bokep. Nah, ini kan mengerikan ini bangsa kalau mau jadi pimpin orang-orang seperti begini. Iya, kalau sekarang ini kan semua ini kan sudah ancang-ancang untuk menghadapi pemilu. Iya. Kalau kita lihat secara jujur, banyak menteri-menteri yang sudah tidak serius menangani departemen-departemennya masing-masing. Ya, ya kan? belum sampai ke sana. Tapi artinya untuk yang tadi soal trust tadi, apakah ada yang mau ditambahkan atau kita mau melangkah ke sini sebelum saya ingin tajamkan pertanyaan? Ya, ini akibat dari tidak ada keseriusan kabinet, presiden tidak mampu mengendalikan seluruhnya, ya akibatnya trust makin jauh. Makin turun pasti. Tidak disupport oleh kabinet, bagaimana? Makin turun dan makin mundur. Makin mundurnya, makin kencang untuk dimundurkan. Clear ya saudara sekalian. Nah, terakhir adalah ada satu fenomena yaitu deklarasi. Pertama, deklarasi Prabowo Subianto. Sepertinya ya disambut adem ayem aja, biasa aja. Tidak ada reaksi, mengendorse, tidak juga mengoppose, ya kan? Tapi begitu deklarasi Anies Baswedan, walaupun deklarasinya belum memenuhi standar kursi minimal, kan baru 59 kursi itu. Kan masih butuh 56 kursi lagi itu. Sementara kalau Prabowo sama Caimin sudah cukup tuh kursinya, ya kan? Tapi disambut dengan gegap gempita, terutama oleh so-called mereka yang dianggap kelompok hijau ini. Tapi ada juga yang menentang. Novel Bakmumin misalnya, yang kita tahu juga komponen dari 212 juga, PA 212 mengatakan, oh enggak, kami enggak mendukung Anies kalau dia dicalonkan oleh Nasdem. Tapi dia tadi klarifikasi, oh enggak katanya, kita dukung Anies, tapi Nasdemnya nggak usah dipilih. Kira-kira begitu dia bilang kan, karena dia menganggap bahwa Nasdem juga bermasalah dari sisi keumatan kan. Habib Rizik mengundang secara khusus Anies Baswedan dalam memang acara seremonial nikahan putri dan digandingkan dengan Maulid Nabi. Tetapi ada kesempatan berpidato di sana dan orang kemudian membesarkan itu. Kemudian ada pernyataan dari GNPR ini ya, yang mengatakan bahwa menunjuk 4 jubir untuk ngomong soal hal seperti ini yang resmi. Pak Kiai sendiri 3 ya, Pak Yusuf Martak, Kiai Kohar dan Ustadz Uus. 3 orang. Di luar itu nggak resmi. Ini sepertinya kayaknya reaksi terhadap novel Bakmumin kayaknya. Nah sekarang saya ingin frankly speaking juga, walaupun saya menanyanya muter-muter. Sebenarnya apa sih sikap saya mengatakan tripilar saja lah ya, atau GNPR atau tripilar, kan GNPR kan hanya khusus untuk Tritura ini kan. Sikap tripilars ini terhadap Pilpres 2024, utamanya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Silakan. Jadi begini, kalau deklarasi ketua umum yang lain, karena itu normatif, dia pemilik partai, dia dicalonkan oleh partainya dan lain sebagainya. Anies ini kan nggak punya partai. Pokoknya kalau yang ketua umum partai suka-suka dia lah. Suka-suka dia lah, kita nggak mau bahas lah ya kan. Itu kan nanti urusannya nanti kan gitu ya kan. Tapi kalau Anies ini kan orang memang tidak punya partai. Tapi dengan kehebatan
dia selama memimpin di DKI. Kalau tidak kan tidak mungkin ada partai yang mau mengangkat dia kan. Iya. Apalagi partai itu Nasdem. Iya. Partai-partai koalisi pemerintahan yang saat ini sedang berkoalisi kan begitu. Iya. Nah, makanya itulah yang menjadi euforia dan menjadi suatu berita yang cukup menarik lah bagi masyarakat ya kan. Iya. Nah, karena memang dia selama ini dihujat, tidak ada benarnya, selalu diserang. Ya kan, terutama ada partai 1-2 yang selalu nyerang, ya kan. Nah, akhirnya disitulah dia mendapat keuntungan karena kesabaran dan lain sebagainya, mungkin menurut versi saya gitu kan. Ya. Nah, kalau seandainya tentang ada dari, saya pun menyatakan di situ bahwa sampai hari ini kami belum memutuskan, ya. Tapi saya tidak membawa nama GNPR, membawa nama GNPF. Ya. Tidak. GNPF ya. Ya, membawa nama GNPF. GNPF belum memutus akan mendukung siapa calon presiden, karena kami kan tidak lagi konsentrasi ke situ, kami lagi konsentrasi masalah-masalah yang kita lakukan lah seperti Tritura dalam aksi akbar dan lain sebagainya. Tapi nanti setelah sudah jelas siapa capres-capres yang akan maju dan sudah didaftar dan sudah masuk pendaftaran dan sudah diterima, itu barulah kita nanti akan melibatkan yaitu para ulama, para habaib, para tokoh nasional semua membuat musyawarah lah gitulah, baru kita mengarah nanti akan kemana kita dukungan kita. Itu. Nah, tapi dalam hal ini GNPF tidak menyikapi partai-partai siapapun yang mendukung capres yang manapun gitu. Tapi kalau bicara novel Mbak Mukmin, ya saya pikir ya kalau bilang kekecewaan, mungkin saat itu ada kekecewaan. Ya sebenarnya kekecewaan yang tidak mendasar, tidak mendasar. Maksudnya kekecewaan yang buat saya oke lah, normatif lah ya. Saat itu Nasdem mendukung Ahok, Nasdem mendukung Jokowi saat itu. Tapi itu normatif lah ya. Tapi yang paling dirasakan oleh umat Islam saat itulah itu ujaran-ujaran yang disampaikan oleh salah satu kader dari Nasdem, yaitu Victor Leskodat. Ya, itu kan menurut Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Menurut hemat kami, Nasdem tidak melakukan teguran atau peringatan atau itu tidak ada gitu. Jadi kayak membiarkan lah seolah-olah begitu. Nah, itulah yang mungkin menjadi kekesalan lah beberapa diantaranya seperti novel Mbak Mukmin. Tapi saya tidak yakin novel Mbak Mukmin menolak Anies. Menurut saya begitu. Karena Bung Refli sudah mengklarifikasi dan dia sudah menyampaikan juga pada saya. Saya tidak mengklarifikasi. Kebetulan ketemu tadi. Dia klarifikasi sendiri. Dia klarifikasi sendiri karena dia ditanya. Iya, karena dia sadar sendiri karena dia bilang itu ada pelintiran juga dia bilang. Begitu Bung Refli. Jadi saya ingin mengatakan sikap GNPR ini atau Tripilars lah ya, sikap jangan Tripilars atau GNPF ulama lah ya. Ya tapi GNPF ulama sama Tripilars itu kurang lebih sama kayak dua sisi dari satu mata uang yang sama. Itu saat ini belum bersikap, ya kan? Nanti tunggu calon resminya. Begitu calon resmi ada, nah sikap itu pasti akan muncul. Artinya tidak mungkin apolitik gitu ya. Betul. Artinya tidak mungkin emang mau calonnya si A, si B, si C, emang gue pikirin. Itu terserah lu dah. Ini gue cuma mikir keumatan aja, pilpres apa-apa pikiran lu nggak begitu ya. Artinya tetap aja kelompok ini akan mendukung salah satu calon ketika sudah tiba saatnya, ya kan? Nah, kalau sekarang kan kita disuruh sholat maghrib, padahal asar saja belum, kira-kira begitu ya. Karena pendaftaran aja belum ya. Boro-boro pendaftaran terpenuhinya 20% aja belum, baru Nasdem doang kan? Gitu. Tapi terlepas dari itu, Pak Kiai ya, Pak Ustadz. Tapi sepertinya pencapresan Anies ini sangat ditunggu-tunggu kelompok seperti Tripilars ini, GNPF Ulama, PA212 dan FPI. Bahkan ada kesan kekhawatiran Anies tidak bisa dicalonkan. Dan kekhawatiran itu saya lihat sampai sekarang masih besar begitu. Entah nggak bisa dicalonkan, koalisi Nasdem gak ada, atau bahkan the worst skenario-nya yang saya baca dari pemberitaan media, Anies tinggal tunggu waktu aja dipakaikan jaket kuning gitu, jaket orange ya. Kalau jaket kuning kan orang senang kan, masih anggota Golkar kan. Kalau jaket orange itu jadi supporter Jackmania. Oke, silakan. Ya, jadi begini. Pertama-tama saya mau luruskan dulu.
Ya. bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ini bukan sebuah organisasi yang memang banyak bergerak atau konsentrasi di politik, tidak. Ya. Tapi lagi-lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. 2017 tentang gubernur DKI, ya kan, tidak mungkin kami tidak berbuat. Ya. Karena saat itu calon yang maju yaitu orang yang tidak cocok lah dengan kita lah, dalam arti kata lah, yang selalu menyerang kita lah, ya kan. Terus 2014 tentang Pilpres saat itu, ya kan. Terus 2019. Nah, 2024 ini kan lagi-lagi kita juga berharap pergantian kepemimpinan. Ya. Benar, memang Pak Jokowi secara konstitusi harus habis tahun 2024. Ya, jadi jangan ada lagi pembicaraan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Ya, gitu janganlah, sudahlah. Sudah Ya selesai kan? lah, Sekarang ya. aja udah capek kita Enough ngeliatnya. is Kan? enough, Enough kira-kira is gitu. enough, Ya. itu aja, ya kan. Nah, Ya. jadi dalam hal ini kita ini kan bukan asal ngomong atau asal berbuat gitu, nggak, ya kan? Kita kan mendengar isu-isu yang santer di luaran, ya kan? Ya. Bahkan akan dibuatlah 2 calon, ya kan? Ya. Bagaimana kan ada Anies, berarti kan 3 calon. Oh, Anies itu nanti nggak bakal, Anies itu kan masuk penjara, Ya. ya kan? Nasdem pun saya dengar pernah diancam, apakah kursinya minta kembali 30 lagi? Ya. Itu pernah. Jadi Ya. ini bukan sesuatu yang, jadi gini, dinding meja ini ada telinganya, Bung Refli. Oke. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden kita ini jangan asal bicara, atau ya belum tentu kabinet atau menterinya atau orang dekatnya itu tidak memocorkan keluar. Nah, jadi karena ada indikasi-indikasi itulah yang membuat kita perlu mengawal kira-kira siapa calon presiden ini yang bisa melakukan perubahan, menyelamatkan negara dan bangsa. Kita nggak ada urusan dengan Anies, dengan ini nggak ada urusan. Ya. Nggak ada ke situ. Kasarnya nih kalau hari ini calonnya Anies ada 3, Ya. mungkin saya nggak ikut pemilu. Maksudnya nggak usah ikut mendukung lah, mau nyoblos aja. Ya. Karena mana aja yang jadi aman gitu loh. Oke. Yang kita butuhkan kan itu gitu loh. Ya. Misalnya Anies, was apalagi gitu kan, Ya. udah tidur kita. Iya, iya. Iya kan, kalau yang lain siapa yang mau dipilih sekarang? Iya. Iya kan? Siapa? Nggak ada calon yang bisa kita harapkan. Oke. Jadi itu rasional aja ya kan? Rasional. Kita ada pilihan ikan teri, ya kan, ikan kakap, ya kan, sama ikan gabus. Sementara kita cuma bisa makan ikan kakap, ibaratnya Iya. gitu. Ya pasti kita pilih kakap, ya kan? Jadi kan ada beberapa calon, Bung Refli, ya. Ada satu calon yang katakan politiknya bagus, iya kan? Iya. Sudah pernah kita dukung habis-habisan, tapi mengkhianati umat. Sudah pernah didukung habis-habisan dan akhirnya habis. Apanya? Sudah pernah didukung habis-habisan dan akhirnya habis. Habis, tak berbekas. Tapi maksudnya nggak berbekas. Nggak berbekas, iya kan? Akhirnya juga gabung. Ngapain dulu perang-perangan kita repot semuanya kan? Iya kan? Iya. Kita kan ngikutin irama dia saat itu kan? Iya. Dia bilang kita harus begini, kita harus begini. Kita ngikutin irama dia, semua irama dari dia. Oke. Anti ini dia semua yang mengondisikan kita Sampai pukul meja gitu. Ya? dan lain sebagainya. Iya Oke. kan? Ada satu lagi calon dari partai besar, iya kan? Iya. Baru jadi ketua DPR saja kalau rapat sering matiin mic. Oke. Belum pernah nemuin delegasi, belum pernah mau nemuin rakyat. Iya. Bagaimana dia mau jadi presiden? Oke. Iya kan? Ada lagi satu calon yang maju presiden. Iya. Iya kan? Bahkan pernah dia menyatakan bahwa dia hobi nonton bokep. Nah, ini kan mengerikan ini bangsa kalau mau dijadi pimpin orang-orang seperti begini. Dan dia pernah membuat pernyataan tentang kalau seandainya merantas korupsi dan sebagainya kamu akan dihabisin. Itu kan bukan ngarang, itu kan videonya lengkap, viral itu kan. Iya. Nah, jadi kemana pilihan kita? Ya kita lihat orang yang memang benar-benar istiqomah, orang yang selama memimpin di salah satu jabatannya ini tidak ada indikasi apa-apa. Iya. Nah itulah yang kita harapkan, yang bisa berbuat lah gitu, beranilah melawan semua oligarki ini gitu. Karena oligarki ini sudah sangat membahayakan negara.